Suara saya dan slide-nya kelihatan, teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, makasih. Kita tunggu teman-teman yang lain bentar ya. Masih 19 orang. Nah, memang nanti teman-teman kalau ujian ya, kalian usahakan di kolom KA-nya diisi aja teman-teman ya. Jangan terbebani dengan balance apa enggaknya dulu deh. Jadi ya kalian isi aja dulu teman-teman ya. Jadi memang kalau prinsipnya untuk kertas kerja itu ya kita menghitungnya mengerjakannya lebih cepat ya ini ya. Jadi menyamping ya. Jadi revenue 90 tambah 300 masukkan gitu ya. Jadi satu akun. Kalau misalnya kalian ragu ya nanti baru di-adjust lagi kalau misalnya ada waktu. Jangan kosong ya. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Udah 23 ya nih ya. Nah, di sini teman-teman untuk kertas kerja, income statement sama statement of return earning. Ini konsepnya kan udah dibahas sebelumnya. Itu yang kita pakai adalah punyanya si PAM ya, konsolidasinya PAM. Jadi nilai net income-nya PAM dan juga return earning akhirnya PAM. Itu saldo akhir net income-nya si PAM dan ending return earning-nya si PAM, saldo akhirnya itu dia akan sama dengan saldo akhir konsolidasi ya. Saldo akhir net income dan ending return earning konsolidasi gitu. Jadi konsepnya seperti itu dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian nih ya mau ngisi KKA untuk yang kertas kerja, ini income statement sama return earning, itu kalian sudah nggak usah pusing ya. Ini nanti di adjust-nya nanti aja sebenarnya gitu menurut saya tipsnya. Jadi kalian langsung saja, ini bisa kalian saldo yang 153 ini, dia akan sama akhirnya ya, pasti sama dengan di sini gitu. Masalah kalian mencari 153 dengan proses ini sebenarnya bisa belakangan aja nih. Kalian isi ini dulu juga, kalian isi aja seperti ini dulu ya kalau untuk mengerjakan kertas kerja misalnya ya. Jadi ini 153, oh berarti ini saldo akhirnya di sini nih. Nah untuk return earning, ini misalnya ada 173,2, berarti saldo akhirnya juga sama di sini. Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ya sekilas, jadi konsolidasi itu sebenarnya kita hanya menghilangkan punyanya si Sun kan, ya. Punya Sun hilang, kemudian yang bertahan adalah si PAM. Ya memang karena konsep dari konsolidasi itu adalah entitas tunggal. Entitas tunggal itu si induk. Induk itu yang berdiri sendiri. Oke, setelah kalian yakin ya untuk mengisi konsol ini udah seperti ini, udah kalian pindahkan aja saldonya. Saya yakin pasti akan ketemu saldo segini. Barulah kita buat jurnal eliminasi itu tadi untuk adjust atau menghilangkan punyanya si Sun maupun bagian income kita dari Sun gitu ya. Oke, ini revenue tinggal kalian tambahkan aja 900 ditambah 300 1.200 ya. Kemudian income from Sun ini kalian hapus teman-teman ya 43,2. Oke, ini sebelum ini saya bersihkan dulu biar enak melihatnya. Income from Sun dihapus 43,2 dengan jurnal C tadi sehingga saldonya 0 ya. Kemudian cost of goods sold ini 600 PAM, kemudian Sun 150 ketambahan teman-teman 10. Ini efek tadi yang di jurnal E2, si inventory sudah terjual ya. Jadi dengan menjurnal penyusutannya, amortisasinya adalah cost of goods sold pada inventory. COGS di debit berarti dia menambah nilai COGS di kertas kerja ini, makanya 10 ketambahan. Jadi
Total cost of goods sold 760. Nah, kemudian operating expense, ini operating expense 190 PAM, kemudian SUN 90. Ini di-adjust ada 3 jurnal. Jurnal pertama adalah tambahan expense dari building ya sebesar 4. Kemudian ada 2 teman-teman, sorry. Yang kedua adalah tambahan dari penyusutannya si equipment yang positif tadi teman-teman, penyusutan positif 2. Jadi di sini kalian adjust ya, yang operating expense-nya jadi 282 ya. Nah, baru teman-teman di sini kita munculkan bagian non controlling interest share ya, yang awalnya dia tidak ada, itu munculkan 4,8 ini dari jurnal D tadi ya. Nah, 4,8-nya ini dia akan mengurangi nilai net income atau net income ya, net income-nya parent ya. Makanya dia di sini negatif 4,8. Karena kalau positif itu ya posisinya ya itu kalau positif ya itu punyanya parent plus NCI ya. Nah, makanya kalau mau mencari parent aja NCI-nya harus dikurangi, maka di sini dikurangi 4,8. Jadi lah saldonya sebenarnya untuk menghitung konsolidasian itu dari kolom konsolidasian. Seperti ini. Jadi kalau kalian udah menghitung ini benar 153,2, kalian berarti udah benar. Tapi kalau misalnya kalian udah mentok, udah tinggalkan aja. Yang penting ini kalian kerjakan yang lain ya, yang biar bisa terisi semua. Oke, kemudian di sini beginning return earning. Nah, ini yang 120 PAM, kemudian 50. Nah, ini dihapus ya bagian return earning-nya si Sun ya, 50. Jadi di sini return earning-nya si induk aja ya. Atau kalau misalnya kalian mau buat konsep untuk return earning, teman-teman, ini simpelnya return earning itu kita hanya memindahkan return earning-nya si induk pindahkan ke laporan konsolidasian. Ini cara cepatnya ya. Bypass-nya istilahnya. Misalnya kalau rumus di khusus mau UAN itu kan ada rumus cepat gitu kan. Nah, ini kayak gini sebenarnya. Tapi sebenarnya kan kita butuh proses. Jadi untuk menghitung ini itu harus melalui adjustment ini tadi. Jadi di sini kita hapus dulu 50 dengan jurnal E1 jadi 120, kemudian kita hapus dividen ya 18 dengan 2 100. Nah, untuk yang net income ini 60 tidak perlu buat jurnal lagi. Ini karena 60 ini sudah terhapus dengan adanya jurnal ini tadi teman-teman, penghapusan 43,2 ini ya. Sama jurnal tadi amortisasi. Sama jurnal 4,8 ini. Itu dia terhapusnya di situ ya. Jadi sudah menghapus 43,2, menghapus 4 dan 2, menghapus 4,8. Itu sama 10 ya kayaknya. Itu yang mengakibatkan 60 ini nggak perlu lagi ya. Nggak perlu dibuat jurnal lagi. Karena dia nanti kalau misalnya dibuat lagi akan terjadi double posting ya. 2 kali. Karena ini dia sudah 60 ini sudah hilang dengan penghapusan jurnal 43,2, amortisasi, dan bagian non-controlling interest share. Oke. Kemudian setelah ini selesai teman-teman, kalian tinggal udah yang kalau income statement sama return earning nggak terlalu sulit ya. Ini sudah tinggal kalian pindahkan aja dan di adjust hanya beberapa. Nah, untuk yang bagian aset ya, nah ini yang agak cukup banyak jurnalnya karena memang di sini dari beberapa jurnal tadi ya, jurnal eliminasi dan penyesuaian ya. Nah, ini kas ini tadi kan dia ada jurnal penyesuaian 20 tadi ya, yang lupa dicatat. Nah, ini totalnya adalah 48 ya. Nah, untuk piutang juga piutang nggak ada, dijumlahkan aja, nggak ada penyesuaian. Nah, non receivable ini tadi yang adjustment teman-teman, dari yang tadi. Jadi non receivable ini dicatat awalnya, kemudian ada di sini di PAM, kemudian di adjust ya, dihilangkan nilainya 0. Inventory, nah inventory ini dia pada saat tadi ya under value inventory 10, kemudian terjual 10 dia hilang, makanya di sini nilainya tetap 150.
Kemudian land ini akibat dari jurnal E2 tadi ya, yang ekses ya, jadi dia bertambah 120. Yang building ini juga bertambah 80, tapi juga berkurang 4 karena ada amortisasi, jadi sini 376. Kemudian untuk equipment ini dia berkurang ya, jadi 150 ditambah 120 dikurang 20 karena dia efek dari over value tadi, makanya dia berkurang dan bertambah saat amortisasi 2. Kembalikan dari building ya equipment ini. Jadi total konsolnya 252. Kemudian investment in zone ini yang 39,4 ini harus kalian hapus ya dengan 3 jurnal ya. Yang pertama 9 ini bagian tadi ya, yang jurnal lupa catatan tadi ya, yang ada dividen receivable ya, berkurang 9 ya. Kemudian 25,2 ini adalah ya tadi yang punyanya siapa? Tambahan ya, tadi 25,2 ya. Yang tambahan investasinya perusahaan induk ya. Dari pengurangan income dan dividen dari anak ya, dapat 25,2 sama saldo investasi awal pas pertama kali 360. Nah, jadi di total ini adalah 0 ya, sehingga investment in zone adalah 0. Nah, kemudian dividen receivable yang awal mulanya nggak ada karena lupa dicatat dimunculkan ya. Di A1 9, dividen receivable-nya muncul di debit ya. Kemudian karena di akun resiprokal kita hapus dengan jurnal G sebesar 9, sehingga di sini konsolnya 0. Untuk goodwill ini muncul dari jurnal E tadi, teman-teman, muncul dari karena tidak bisa dialokasikan ke INA, selisihnya masuk ke goodwill 50. Jadi di sini goodwill muncul 50. Kemudian amortized assets akun antara tadi yang sudah dialokasikan ke INA, dia awalnya muncul di E1 kemudian dihapus lagi di jurnal E2 sehingga di sini jurnalnya 0. Nah, untuk si balance sheet aset teman-teman kalian tidak bisa memindahkan kayak income statement dan rate earning ya. Jadi kalian harus jumlahkan dari bawah sini teman-teman, konsolidasi ini ke bawah dijumlahkan sampai nomor price ini ya dapat 1097 ya. Tuh. Jadi tidak menjumlahkan dari 993,2 ditambah 360 ya, bukan, tapi penjumlahannya dari kolom konsolidasi. Setelah dapat total aset, baru kalian lanjut ke convertible. Nah, convertible kalian lihat nih 120, 60, 180. Nah, dividen payable tadi yang soon ini dihapus karena akun resiprokal 9. Sehingga dividen payable ini 1 tinggal. Ini sebenarnya dividen 1 ini punyanya si NCI ya. Nah, capital stock capital stock ini tinggal kalian pindahkan aja ya dari 700 ini ya. Nah, kemudian 200-nya hilang ya. Nah, return earning ini kan 173,2 sama 90. Yang kita ambil hanya return-nya si Indo 173,2. Kenapa 90 ini nggak ada jurnal, Pak? Karena 90 ini ceritanya 90 ini dia itu sudah terhapus ya dengan bentar teman-teman, saya jelaskan pelan-pelan. Nah, ini 90 ini dia ngambil dari sini teman-teman ya. Jadi dia cuma hanya nyomot ini 90. Nah, 90 ini sebenarnya terhapus dengan apa? Dengan 90 ini didapat dari 50 ditambah 60 dikurang 20. Oke, kita clearkan dulu nih biar lebih. 90 ini kan dia di situ hasil nyomot dari sini nih. Kan dia return earning akhir dipindahkan ke neraca kan 90 ini ya. Nah, ini ceritanya yang 90 ini itu dia hasil dari 50 ditambah 60 dikurang 20 ya. 110 dikurang 20 90 kan ya. Tuh. Nah, sedangkan komponen pembentuk 90 ini saya yang kotak ini, teman-teman, ini sudah dihapus 50-nya dengan jurnal 50 ini, 20 ini dihapus dengan jurnal dividen yang ini. 60 ini tadi sudah dihapus dengan jurnal 43,2 ini, jurnal 4,8 dan jurnal amortisasi CS ini tadi. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi kita buat jurnal penghapusan ya. Ya cukup tanda aja di sini 0, ya udah langsung dipindahkan aja return earning. Makanya di slide evakuan itu dijelaskan
Untuk retained earning itu langsung memindahkan yang PAM ini ke laporan konsolidasi tanpa kita buat lagi jurnal adjustment di sini. Karena secara realnya itu dia hanya mengambil dari retained earning ini, sedangkan retained earning 90 ini dengan melalui proses ini dia sudah dihapus ya. 20 tadi, kemudian 60-nya ini dihapus dengan 43,2, kemudian 4,8 dan penyusutan INA, 50 ini dihapus di jurnal yang E1 dan E1 ya gitu. Oke, kemudian ini teman-teman. Oke, sebelum laporan arus kas konsolidasian masuk, ada yang mau ditanyakan? Atau ntar pertanyaannya terakhir aja ya teman-teman ya. Ini kita lanjut aja dulu ya. Nanti kalau misalnya bingung, pertanyaan terakhir aja ya. Nah, ini kita lanjut ke laporan arus kas konsolidasian. Nah, ini sama teman-teman untuk membuat laporan arus kas ya. Laporan arus kas konsolidasian ini hanya pengetahuan aja teman-teman, masuk di ujian ya. Laporan arus kas konsolidasian ini. Jadi disusun dari laporan posisi keuangan konsolidasian, jadi dari neraca tadi teman-teman ya. Laporan posisi keuangan itu neraca ya, awal dan akhir. Kemudian dari laporan laba konsolidasian dan informasi lainnya. Prosedur sama dengan penyusunan laporan arus kas unconsolidated. Jadi ya sama aja susunannya ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada item-item pada entitas anak ya. Jadi subsidiary, ini ada akun-akun ini, entitas anak, subsidiary, dan investasi ekuitas, equity investment. Ini harus diperhatikan. Nanti efeknya adalah ke bagian mana dia akan dimasukkan ya, ke laporan operasi kah, atau investasi kah, atau financing. Nah, arus kas investasi dan pembiayaan, nah arus kas kegiatan investasi ini termasuk kas yang diperoleh atau yang dikeluarkan karena adanya entitas anak. Nah, ya, jadi kalau misalnya adanya si entitas anak itu tadi, kita membeli sahamnya si anak, kemudian ada biaya registrasi segala macam. Nah, itu masukkan biaya apanya macam-macam lah ya untuk memperoleh kegiatan anak itu yang dikeluarkan karena adanya entitas anak. Itu masuk kegiatan investasi, teman-teman ya. Nah, kemudian termasuk kas yang diperoleh atau yang dikeluarkan karena adanya equity investee, ya tadi karena adanya pembelian penambahan saham misalnya. Nah, itu juga masuk ke kegiatan investasi. Jadi intinya sih kegiatan investasi itu ya sama seperti unconsolidated ya, kayak menjual membeli aset kayak gitu ya. Kemudian membeli saham ya, hampir sama seperti itu. Membeli saham anak itu masuk kegiatan investasi. Nah, kemudian arus kas kegiatan pembiayaan ya, itu biasanya terkait dengan dividen. Jadi di sini termasuk dividen tunai yang dibayarkan kepada non controlling interest ya. Jadi ini ya pembiayaan itu ya financing ada dividen itu masuk di arus kas konsolidasi. Termasuk dividen tunai yang dibayarkan kepada NCI. Jadi dividen tunai induk plus NCI itu juga dimasukkan semua ya. Nah, kemudian untuk arus kas operasional itu metode langsung atau direct method. Itu termasuk dividen tunai yang diterima dari equity investee yang tidak menggunakan metode ekuitas ya. Jadi kan konsepnya teman-teman, kalau yang ekuitas itu tadi kan dia masuk ya ke bagian ini ya, pembiayaan ya. Nah, kalau dia yang tidak menggunakan metode ekuitas, misalnya menggunakan ini teman-teman, metode cost, itu kan cost pada saat dividen, itu kan dia mencatat kas pada pendapatan investasi kan. Nah, atas penerimaan kas yang metode cost ini, dia termasuk untuk menghitung metode langsung ya, direct methodnya ya. Kalau kita menggunakan arus kas operasional ya. Jadi ketika menghitung arus kas operasional menggunakan metode langsung itu kan kita harus mencari selisih ya, kenaikan yang aset kasnya berapa, kemudian piutang segala macam langsung ya. Nah, itu termasuk juga dengan dividen tunai yang diterima dari equity investee tadi. Yang tidak menggunakan ekuitas itu maksudnya menggunakan metode cost berarti. Kemudian metode tidak langsung, kalau kita menghitung kas operasional menggunakan metode tidak langsung, indirect method ya, itu dimulai dengan controlling share of net income ditambah dengan NCI share ya. Jadi ya sebenarnya ini intinya yang ini tuh sebenarnya kan adalah income sebenarnya. Income totalnya ya. Makanya dia ditambahkan. Jadi net income-nya si anak ini sebenarnya. Kan kalau dari metode tidak langsung itu kan lebih ya sebenarnya sih lebih mudah ya metode tidak langsung itu kan karena dari
net income, kemudian ditambah depresiasi ya, kemudian ditambah atau dikurangi naik turunnya segala macam itu ya. Dapat. Nah, ini hampir sama. Jadi ya dimulai dengan share income dulu berapa misalnya 90%, ditambah dengan SCRC 10%, total 100%, baru dikurangi dengan selisih dari income pada penggunaan metode ekuitas dengan dividen tunai yang diterima dari equity investee. Nah, ini tadi ya kalau ada dividen tunai dikurangi, kemudian baru kalian hitung dengan metode biasanya. Oke, kemudian yang 46, Appendix A, Trials Balance Format. Jadi di sini teman-teman ceritanya di 46 ini, format kertas kerja alternatif bentuk Trials Balance ya. Jadi dia, tadi kan kalau kita ngelihat yang pertama di sini teman-teman, nah yang ini, yang jurnal ini, yang kertas kerja ini kan dia jurnal penyesuaiannya itu bergabung dengan jurnal eliminasi ya. Nah, ini coba kalian lihat di sini. Ini kan ada jurnal penyesuaian nih 20 ini, kemudian yang 20 ini, kemudian yang A19, 19 sama A1 juga tadi yang mana A1-nya. Nah, ini A19 ini. Itu ada 4 jurnal adjustment tapi bercampur dengan eliminasi gitu. Nah, di sini memang ya karena keterbatasan kolom ya teman-teman, apalagi kalau soal ujian ya terlalu ribet nanti kalau buat adjustment, terlalu banyak kolomnya nanti. Makanya di sini ada alternatif yang dia yaitu memakai trials balance. Jadi sebelum itu dia membuat dulu ya. Jadi format alternatif yang dapat digunakan adalah bentuk adjusted trial balance dari entitas induk dan entitas anak gitu ya. Jadi dia kolom-kolom pada kertas kerjanya itu parent dan subsidiary adjusted trial balance ya. Debit dan credit adjustment, income settlement, settlement of earning, dan balance sheet column. Nah, di sini masukkan jurnal eliminasi kertas kerja pada kolom debit dan kredit, tambahkan akun-akun yang dibutuhkan, seperti NCI, goodwill, dan NCI sale. Pindahkan saldo konsolidasikan ke kolom income settlement, data earning, dan balance sheet secara tepat. Kemudian pindahkan controlling share of income ke kolom data earning, biasa ya, pindahkan saldo akhir data earning ke kolom balance sheet, oke. Nah, ini contoh, ini teman-teman yang adjusted tadi. Nah, jadi sebenarnya yang adjusted itu di sini dia di sini aja bedain teman-teman. Nah, ini sudah adjusted teman-teman. Yang tadi kan nggak adjusted, yang tadi kan biasa aja ya. Ya ini adjustednya ini. Nah, adjusted ini dia di sini teman-teman. Ini sudah memasukkan jurnal adjustment. Jadi di sini sebelum adjusted trial balance ini ada cerita lagi panjang di sini teman-teman. Nah, ini yang saldo adjustment-nya apa? Ini yang jurnal adjustment ya. Di sini ada jurnal adjustment, debit maupun kredit. Di sisi kirinya lagi sini ini saldo awal ya. Ini ada saldo awal di sini. Saldo awal di adjustment dapatlah adjusted trial balance gitu. Baru di sini dia adjusted trial balance pop dan sound, baru dimasukkan ini jurnal eliminasi. Jadi di metode adjusted trial balance ini jurnal adjustment tidak masuk ke jurnal eliminasi ya. Jadi dia tidak masuk di sini jurnal adjustment yang khas gitu. Tapi dia sudah masuknya ke pertama kali di sini ya. Di sini dapat saldo yang telah disesuaikan dipindahkan ke sini. Jadi di sini memang untuk tidak mencampur adukan antara jurnal adjustment dengan jurnal eliminasi gitu. Jadi dengan metode adjusted ini dia pure untuk konsolidasi itu adalah jurnal eliminasi gitu. Karena memang secara laporan juga akan lebih mudah aja sih konsolidasi itu. Oh, konsolidasi adjustment-nya ya eliminasi aja. Jadi lebih mudah gitu ya. Nggak kecampur nih adjustment nanti agak sedikit membingungkan kalau tercampur. Tapi memang kalau ujian ya dicampur aduk juga nggak masalah teman-teman. Itu hanya untuk pas prakteknya aja ya. Di dunia nyatanya. Oke, ini udah nih nggak usah dijelasin. Teman-teman untuk Appendix B consolidation
kertas kerja incomplete equity method. Jadi oke, sebelum kalian memahami incomplete equity method dan cost method, ini saya hanya menjelaskan secara sekilas teman-teman, karena ini sekedar pengetahuan aja, jadi bukan materi inti kita untuk diujikan. Jadi sebenarnya konsepnya incomplete equity method dan cost ini kalian harusnya sudah memahami dulu ekuitas ya, dengan jelas, dengan pemahaman yang cukup, sehingga tidak tercampur nanti kalau ketika menggunakan incomplete equity method ataupun cost method. Nah, di sini untuk kerja incomplete equity method disebabkan oleh penerapan metode ekuitas yang salah atau dari penggunaan metode cost terhadap entitas anak. Jadi ada kesalahan dia menggunakan metode ekuitasnya gitu intinya. Hal ini bukan merupakan pelanggaran terhadap GAAP ya, sepanjang laporan keuangan konsolidasi yang disajikan kepada para pemegang saham sudah benar. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun kertas kerja konsolidasian pada metode ekuitas sebagian adalah dengan mengubah akun-akun entitas induk ke metode ekuitas sebagaimana telah dibahas pada kertas kerja sebelumnya. Jadi mungkin di sini dia, misalnya dia tidak 100%-kan dulu teman-teman, dia langsung aja 90% dikali berapa gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya sih ya nggak menyalahi, tapi kita harus ketika dia mau diperbaiki ke metode ekuitas, kita mengikuti langkah-langkah ekuitas itu dulu, di 100% kan, kemudian baru dibagi berdasarkan proporsinya gitu. Nah, kalau kertas kerja cost method itu dia, kalau yang incomplete equity method itu dia ada yang kurang teman-teman, atau salah dalam penerapan ekuitasnya ya. Makanya dikatakan ekuitas sebagian. Tapi dia udah menggunakan catatan itu, udah pengakuan dividennya pada saat dividen mengurangi investment, kemudian tambahan income menambah investasi, dia udah mencatat seperti itu, tapi dia ada salah pada saat mengkonsolidasinya ya. Jadi ada akun-akun yang dia tidak sempurna diterapkan dengan metode konsolidasian. Nah itu seperti itu. Nah kalau kertas kerja cost method ini, income entitas anak hanya diakui pada saat dividen diumumkan. Jadi dia hanya mengakui adanya pendapatan dividen pada saat dividen diumumkan. Ketika ada pengakuan net income itu dia nggak mencatat apa-apa ya. Nah, kalau misalnya dia menggunakan kertas kerja cost method, itu langkah yang kita lakukan ya adalah dengan menggunakan pendekatan ekuitas. Jadi pencatatan dia tadi teman-teman yang menggunakan cost method itu kita konversi menjadi ekuitas ya. Ubah dengan menggunakan metode ekuitas, gunakan jurnal kertas kerja biasa untuk mengkonsolidasikan entitas induk dan anak dengan menggunakan cost method. Oke. Hal ini mudah dilakukan pada tahun perolehan, tetapi akan menjadi sangat sulit di tahun-tahun berikutnya, khususnya apabila terdapat aktivitas antar perusahaan intercompany activities. Jadi memang kesulitan ketika kita mengkonversi ya, cost method. Tadi kan dia udah salah catat nih, mencatatnya menggunakan cost method. Harusnya dia itu mencatatnya dengan laporan konsolidasi. Misalnya dia punya saham 90% tuh, tapi pas saat pertama kali mencatat, dia nggak mencatat adanya jurnal ekuitas tadi ya, dia langsung mencatat kalau ada dividen, kita catat kas pada penerimaan dividen aja, seperti itu terus. Nah, harusnya akhirnya ketemu ini salah, harusnya menggunakan metode ekuitas. Nah, dikonversi menggunakan metode ekuitas itu mudah pada tahun perolehan, tapi setelah tahun perolehan itu sulit ya, karena ada akun-akun tadi teman-teman, intercompany activities ini yang sudah di tahun lampau itu sudah terjadi, harus kita sesuaikan di tahun sekarang gitu ya. Nah, itu yang agak sulit. Nah, ini contohnya. Pada tanggal 1 Januari 2017, P membeli 100% saham S senilai 200. Pada saat itu stockholder equity S terdiri dari capital stock 30, PIC 90 dan return earning 80. Untuk tahun 2017, S melaporkan net income 60 dan tidak membayar dividen. Maka kertas kerja laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan cost method adalah sebagai berikut. Nah, ini cost method teman-teman ya. Jadi di sini yang kita lakukan adalah kita harus mencatat seperti ekuitas. Ketika ada net income 60 ya dicatat aja di sini ya. Investment in S 60 pada return earning atau beginning ya. Nah, di sini dia dicatat ke return earning ya teman-teman ya. Harusnya kan investment in S pada income from S, tapi income from S-nya kan sudah beda tahun ya. Sudah di tahun kapan itu ya, maksudnya jadi dia harus dimasukkan ke return earning beginning 60. Nah, kemudian baru kita seperti biasa ya, kita hapus akun-akun investment dan stockholder equity-nya. Jadi capital stock 30, additional paid in capital 90 dan
retail earning 140. Nah, retail earning 140 ini kan retail earning awal nih 80 ditambah dengan ini tadi yang 60 ya. Jadi 80 ditambah 60 140. Baru investment in S-nya bertambah 260. Nah, kalau kalian lihat di di metode cost itu kan investment-nya akan abadi sama seperti pencatatan di awal kan 200 200 200 200 terus gitu kan. Itu menggunakan metode cost. Ketika dia dikonversi menggunakan metode ekuitas method, berarti saldonya nggak akan lagi 200, harus berubah akibat dari adanya pertama pengakuan adanya net income dan pengurangan ada dividen gitu ya. Nah, di sini makanya di investmentnya berubah menjadi 260 ya, tidak 200 lagi. Nah, itu teman-teman jurnal penyesuaian dan eliminasi kalau misalnya kita menggunakan dari metode cost ke ekuitas ya. Nah, ini tinggal kalian pindahkan aja teman-teman ini ya. Ini nggak usah detail ya karena ini contoh ininya aja ya. Jadi ya, ini jadi investasinya di sini kan 200 awalnya. Dia adjust lagi nih teman-teman ditambah 60 efek dari pengakuan net income. Nah, kemudian dihapus lagi sebesar 260. Makanya di sini nilainya 0 ya. Gitu. Nah, kemudian di sini return earning-nya 140 ya. Nah, di sini return earning dihapus 140-nya di sini ya. Kemudian ditambah 60. Dan di sini totalnya 530 ya. 530 dari mana, Pak? 470 ditambah 60, 530 ya. Agak sedikit berbeda kan dengan metode ekuitas, makanya ini jangan terlalu kalian pahami maksimal, takut nanti bingung ya. Nanti malah ke bawah kalian menambahkan semua nanti malah ini. Ini metode cost dikonversi ke ekuitas ya. Ini untuk kolom ini sama, penjumlahannya di sini ke bawah ya kalau konsolidasinya. Oke, ini ada lanjut lagi contoh 2, ini lanjut. Pada tanggal 3 Januari, P membayar 87 untuk membeli 80% saham S. Pada saat itu selalu ada equity S dari capital stock 60 dan return earning 30. Nilai pencatatan aset sama dengan nilai wajarnya. Pada tahun 2017, S melaporkan net income sebesar 25 dan membayar dividen 15. Nah, ini sama tadi. Jadi, kita menganalisisnya, kita seperti ekuitas ya, konsolidasi. Cost 80%, 87 ya, 100% 18750, book value 90, excess 18750. Nah, ini kita menghapus dividen income yang berasal dari perusahaan anak ya. Jadi di sini dividen income dihapus dulu 12.000 pada dividen S ya, 12. Kenapa dihapus ya? Karena ya ini ya kita harus, ini kan metode ekuitas ya, jadi dia tidak mengakui adanya pendapatan dividen. Kemudian B menyesuaikan akun investment yang berasal dari net income. Jadi investmentnya bertambah pada return earning ya. Jadi dividennya dihapus dulu sebesar 12.000 ya. 12.000 ini dari 80% ya dikali 15 ya teman-teman ya. Ini kan dividennya 15.000 dikali 80%, 12.000 dihapus. Setelah itu di akun investment disesuaikan ya. 8.000. 8.000 dari mana? 80% kali ini menyesuaikan akun investment SA yang berasal dari net income dan di sini. Ini dividennya 25 ya. 25.000. Ini bentar ini tadi membayar 87 kan saya lupa. Ini tambahan 8.000 ini yang berasal dari net income S dan dividen S ya. Jadi ini teman-teman yang tambahan ini kan gini nih ceritanya. Ini kan dia sudah 25 dikali 10 itu 16.000 ya. Sorry, bentar saya lupa. Bentar ini dari sini teman-teman, bentar ya. Saya hitung dulu. 20. Oh ya. 20. Oke. Tahu. Jadi 8.000 ini dari ini tadi teman-teman.
80% dikali 25.000 dikurang 80% dikali 15.000 ya. Jadi 20.000 dikurang 12.000 ya. Jadi 8.000. Nah, itu tambahan tadi, tambahan investasi. Jadi sini ditambah investment in S pada rekening 8.000. Nah, kemudian baru mengeliminasi akun investment in S dan stockholder equity, kemudian memunculkan goodwill dan NCI. Capital stock 60 ya. Return earning awal 30 ditambah lagi return earning awalnya ketambahan 8.000 dari selisih antara persentase net income dikurang persentase dividen dari anak ya. Kemudian goodwill 18.750 tadi dari excess, investment in S jadi 95 ya, dan non controlling interest beginning 21.750 ya. Nah, makanya di sini sedikit apa ya? Ini dari 87 ditambah 8 ya. Jadi 95. NCI itu berarti selisihnya. Nah, mencatat bagian laba NCI, mengeliminasi dividen S dan menambahkan bagian laba tersebut ke ekuitas NCI. Jadi di sini mencatat bagian laba NCI ya, mengeliminasi dividen S dan menambahkan bagian laba tersebut ke ekuitas NCI. Jadi non controlling interest SPN 5.000 pada dividen S dan non controlling interest ending. Ini bagiannya NCI di adjust lah ya, teman-teman. Jangan terlalu detail nanti malah bingung ya. Karena ini nggak dikeluarin sih yang cost, cuma pengetahuan aja sih. Tapi yang jelas kalian harus paham yang metode ekuitas ketika membuat jurnal NCI. Oke, jadi seperti ini ininya. Saya nggak begitu detail ya jelaskannya karena ini sekedar sekilas saja. Jadi sini dividen income-nya hilang ya teman-teman ya. Kemudian ini ada muncul akun baru non controlling interest expense. Tadi kan biasanya kalau di yang kita pelajari ini kan non interest share ya, tadi yang ekuitas ya. Ini yang dia untuk yang cost itu expense 5.000 di sini. Kemudian return earning-nya ya biasa, ini 5.000 yang induknya aja. Kemudian dividen yang induknya aja di sini. Nah, ini net income-nya 70. Ini 62 ditambah 8.000 tadi, teman-teman. Ada pengaruh 8.000 tadi. Jadi di sini memang tidak di jurnal ya. Ada pengaruh 8.000. Kemudian di sini sudah selesai ya. Investment in S-nya dihapus ya biasa. Jadi yang di kuning ini aja sih yang membedakan ya. Jadi kuningnya ada non-controlling interest expense, kemudian di sini ada penghapusan di sini. Capital stock-nya benar ini ya 350. Ini return earning-nya dia 45 ya. Jadi 37 ditambah 8.000. Ini kan return earning ini kan 40 ini kan di delete ya, nggak ada. Ini kan 37 tadi ada ketambahan 8.000 tadi teman-teman, jadi nggak di jurnal di sini. Karena adjustment aja 37 ditambah 8 jadi 45. Makanya ini ya ini memang agak-agak ini ya. Nah, berbeda dengan ekuitas ya. Ini gini juga sama nih yang net income-nya 62 ditambah 8.000 ya, jadi 70.000. Harusnya kan biasanya kalau metode ekuitas 622 langsung aja 62. Ini beda ya. Oke, selesai itu untuk yang cost. Ini tinggal 1 menit lagi nanti kita tanya jawab dulu sebelum latihan, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita terputus.